Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Setiawan dari SMA Indonesia Lamongan. Dalam video kali ini saya sampaikan video best practice terkait materi HOT, High Order Thinking Skill, dalam proses kegiatan belajar mengajar, di mana saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Kita tahu bahwa bahasa merupakan sebuah keilmuan yang menuntut adanya level komunikasi, prior knowledge juga, pengetahuan awal, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan bahasa ini benar-benar membutuhkan praktis, latihan-latihan bagi peserta didik kita, sehingga mereka memiliki wawasan pengetahuan yang luas bagaimana seharusnya berkomunikasi lewat media bahasa. Baik, berbicara tentang HOT di sini, tentunya kita tidak boleh lepas dengan yang namanya background knowledge, atau dalam istilah HAVEK disebut prior knowledge, sehingga di sini unsur PCK, pedagogical content knowledge, itu benar-benar menjadi modal penting bagi guru dan juga peserta didik secara khusus. Baik, sebelum kita membahas HOT di video ini, saya akan sampaikan beberapa paparan singkat bahwa sebelum memasuki level tingkat berpikir kognitif, di mana siswa dituntut atau bahkan kurikulum menuntut kita untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan background HOT, kita juga perlu memperhatikan yaitu low order thinking skills. Nah, ini merupakan salah satu modal penting, modal utama bagi pengajar pada umumnya, sehingga dipakailah tingkat level yang lebih bawah dulu, level yang lebih rendah dulu, sebelum menerapkan atau menggugah kemauan dan kemampuan anak-anak agar mencapai level yang diinginkan, yaitu HOT. Nah, di dalam HOT sendiri kita tahu ada beberapa bagian-bagian, yaitu diawali dari remember, ya. Jadi proses mengingat dulu yang di tingkatan paling bawah atau di satu, baik itu pada tingkatan level factual, ya, kita perlu melihat itu dulu. Jadi di dalam logs nanti kalau pembagiannya dimulai dari remember, mengingat, lalu understand, memahami, dan apply, yaitu mempraktekkan. Jadi di tingkatan C1, C2, dan C3. Sehingga di sini ada semacam alat gerak dan pikiran di dalam background knowledge peserta didik kita. Utamanya kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris, tentu saja ini hal yang agak sulit, tetapi kita sebagai guru memiliki hak prerogatif bagaimana memotivasi peserta didik kita di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi di tingkatan C1, 2, dan 3 ini sebetulnya adalah fondasi awal. Jadi contoh, saya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang menggugah, yang berkonsep ice breaking. Di situ saya menanamkan adanya background knowledge. For example, di mana saya contohnya memberikan materi recount di pembelajaran kelas 10. Karena di sini banyak saya mendapatkan sesuatu dari materi recount, yaitu konsepnya adalah
cerita berulang. Ya, ini ada unsur lots dulu di low order thinking skill, dimana saya kepada peserta didik di awal-awal pembelajaran itu pasti akan memberikan tujuan pembelajaran dulu, lalu saya coba mereka arahkan kepada background knowledge yang diinginkan. Contohnya seperti saya melemparkan pertanyaan, have you experienced something in your life? Jadi saya menanyakan pertanyaan yang menggugah, dimana di situ katanya dalam istilah lots mana juga hot, di situ ada istilah stimulan. Jadi pemicu bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu akan dimunculkan. Jadi ada hubungannya dengan prior knowledge tadi. Have you experienced something in your life? Jadi kalau dilihat dari sisi bahasa, apakah pernah kamu mengalami sesuatu di dalam kehidupan kamu, tentunya yang spesial. Nah, di sini anak-anak akan di bawah alam sadar mereka akan punya beberapa bayangan-bayangan, baik konsep pertanyaan maupun konsep jawaban yang mereka akan coba respon nanti. Jadi lewat pertanyaan have you experienced something in your life, nah diharapkan tingkat berpikir anak mulai dari mengingat dulu, remember what I have experienced at the time, apa yang saya alami di masa itu. Jadi anak mulai memahami setelah mengingat, masuk ke understand. Dia memahami, oh berarti konsep pertanyaan ini adalah meminta siswa untuk memahami apa yang dialami pada saat itu. Dan yang kedua, apply. Nah, di sini dalam tingkatan yang ketiga, anak-anak mulai mencoba mengkonsep, kembali memahami dan mencoba menerapkan apa yang mereka peroleh selama pengalaman itu. Itu di tingkatan lots. Dan diharapkan dengan pola seperti ini, anak-anak memiliki modal background knowledge yang cukup untuk memahami konsep pertanyaan walaupun di level rendah. Jadi guru akan mengetahui tingkatan selanjutnya. Baik, untuk yang berikutnya, sebelum masuk ke HOTS, kita juga perlu memahami bahwa ini adalah tingkatan yang paling tinggi di dalam konsep berpikir kognitif. Jadi siswa akan langsung mengalami kegiatan yang berbentuk analisis. Nah, di sini anak-anak mulai menganalisis hal-hal apa saja yang membuat pengalaman-pengalaman atau cerita berulang itu terbentuk. Dan mereka diharapkan memiliki analisis yang kuat. Kapan pengalaman itu saya alami? Di mana? Bagaimana pengalaman itu terjadi? Ya, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Lalu yang kedua, ada semacam penguatan-penguatan. Ya, setelah menganalisis, mereka memiliki penguatan di tingkatan C5. Ya, jadi mulai memiliki bentuk-bentuk konsep, ya, sebelum mereka nantinya create. C6 di sini sudah tingkatan paling tinggi, di mana peserta didik diharapkan create, mengkreasi. Jadi nanti akan ada perintah soal atau pertanyaan, make your own personal recount. Nah, dari itu anak-anak akan memiliki persiapan. Coba kalian buat konsep pengalaman pribadi. Ya, di sini anak-anak mungkin lewat bahasa tulis ataupun bahasa lisan akan mencoba hal-hal yang mereka rekam selama di tingkat berpikir rendah sebelum memasuki tingkat berpikir tingkat tinggi. Nah, diharapkan peserta didik kita betul-betul memahami bahwa tingkatan berpikir itu perlu ditumbuh kembangkan melalui stimulan pertanyaan-pertanyaan yang kita rancang dengan harapan anak-anak dapat memahami. Demikian pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena materi ini betul-betul penting bagi anak-anak kita.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.